pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara dalam Kristus. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan sepanjang malam untuk kami. Engkau masih memberi kami napas kehidupan untuk kami hari ini. Pagi ini kami mau memuji dan menyembah-Mu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Lewat Zoom ini ya Tuhan. Berkatilah semua perangkat dan jaringan internet yang kami pakai saat ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk para-pelayan-Mu untuk yang bertugas hari ini. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu untuk kami agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami maka melalui pujian para Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Kami ingin mengangkat pujian untuk bisa berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena tiap pagi kami boleh Kau berikan rahmat yang baru. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus.
Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kau memuji-Mu selamanya. Kau memuji-Mu selamanya. Kau memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, atas rahmat yang telah Kau berikan pada kami. Puji syukur tak habis-habisnya kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Ya Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin merasakan segala rahmat Roh Kudus yang telah Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami ingin merasakan jamahan-Mu yang luar biasa dalam diri kami ya Bapa. Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami, Roh penghibur bagi kami, Roh pengingat bagi kami akan segala sabda ajaran-Mu yang telah Kau berikan kepada kami melalui sabda-Mu ya Bapa. Kiranya dengan Roh Kudus ini kami pun semakin kuat, semakin setia untuk menapaki jalan kehidupan kami di setiap hari ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita panjatkan syukur. Kita ingin mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah rindu hadirat. Ku sembah Kudus, Kudus, dan ku sanjung Kau mulia. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh, ubah hatiku, jadikanku jamalah rindu hadir.
Ku sembah kudus, kudus, sanjung kamu dia bagimu sembah kudus, dan ku sanjung kamu dia bagimu sembah kudus. Dan ku sanjung kamu dia bagimu sembah sembah kudus. Dan sanjung kamu dia mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Engkau yang kudus, kami masuk menyembahmu. Sebab kau Allahku yang esa, Engkau mulia, Mari Engkau masuk kudus, menyembah Dia, Engkau ajaib, Allah yang kami kudus, Allah yang memujimu, hidup, menyembahmu, Allah yang sebab kau mulia. holy, Ya Rabbana Maya kami Rabbana Maya memujimu, Mari masuk menyembahmu, hadiratnya, sebab kau baik puji dan bagiku, sembahlah Dia. Engkau Allahku, Oh ya Rabbana kekuatanku, Maya dialah yang Maya Rabbana oh kami Maya memujimu, Yarana sandara katas madasya marakatas Engkau baik madasya bagiku, marakatas madasya 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 marakatas aku madasya kau marakatas madasya marakatas rasakan madasya marakatas madasya marakatas Yarana kekuatanmu, sandara katas madasya marakatas madasya madasya Engkau marakatas sandara katas Allah marakatas sandara katas madasya marakatas sandara katas yang Yarana sandara katas marakatas sandara katas marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya Manis sendiri kata Thank sendiri you kata sendiri God, kata sendiri sendiri kata sendiri kata sendiri sendiri terima kata sendiri kata kasih. Amin sendiri kata sendiri sendiri kata sendiri sendiri kata sendiri sendiri kata sendiri sendiri kata sendiri
Kirana sembari kata Samaya sembari kata Arahati sembari kata sembari kata Basyara Kirana sembari Basyana kata Maya sembari kata Basyara sembari Basyana kata Kirana sembari kata sembari Basyana Maya Rabaya Mari kita diam hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini. Di dalam hadirat-Mu saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Ibu Sance. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Allah Roh Kudus, bimbing kami agar supaya firman yang hari ini kami baca, boleh kami renungkan di dalam hati kami. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Ibrani 10 ayat 9 sampai 10 dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Darah lembu jantan atau darah anak domba hanyalah merupakan pendamaian sesaat bagi dosa-dosa umat pada saat itu. Tetapi diperlukan darah seorang manusia untuk dipersembahkan sebagai pengganti seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Kristus datang ke bumi dan lahir sebagai manusia, supaya ia dapat mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menggantikan dosa kita. Karena hanya dari seorang yang bebas dari dosa sajalah yang dapat mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian, memuaskan secara sempurna tuntutan kekudusan Allah. Yang pertama di sini dimaksudkan adalah manusia lama kita. Hidup menurut kedaging. Pada saat kita hidup menurut daging, berarti kita masih mengingini, menyenangi, memperhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa.
seperti yang terdapat di Galatia 5 ayat 19-21. Mungkin dalam hati kita berkata, Tuhan, aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti di Galatia 5. Aku tidak melakukan percabulan, aku tidak menyembah berhala, atau hal-hal lain. Tetapi tanpa kita sadari, hal tipis-tipis berdosa lainnya tetap kita lakukan. Contohnya, apakah masih kita sering tanpa sadar memuaskan keinginan daging kita sendiri? Misalnya kesenangan emosional pada saat melihat adegan-adegan romantis di film, keterikatan terhadap series-series yang panjang di TV, Netflix, Disney, atau yang lainnya. Masih terus kecanduan games-games tertentu, Candy Crush, Farmville, misalnya. Atau masih keterikatan terhadap hobi-hobi tertentu yang menyita banyak waktu. Memancing, main golf, atau browsing IG, TikTok, bahkan YouTube berjam-jam. Yang mengakibatkan kita kehilangan fokus terhadap Allah. Menuruti kedagingan juga berarti mungkin tanpa kita sadari, kita masih sering mendukakan Tuhan dengan melakukan hal-hal lain. Misalnya terus-terusan merasa kesal terhadap seseorang, sehingga kita tidak menjadi pembawa damai. Kita masih menyimpan kemarahan berlarut-larut. Hal-hal yang dengan sengaja kita lakukan dengan alasan asal hati kita tenang, asal hatiku tidak tersakiti. Sehingga kita membiarkan hal ini berlarut-larut dan menghindari mereka. Sahabat terkasih, tabiat berdosa inilah yang harus terus kita lawan dan kita matikan. Dalam peperangan yang terus-menerus oleh kita orang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita masuk yang kedua, yaitu manusia baru yang hidup di dalam Roh. Hidup menurut Roh ia mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemauan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Gaya hidup ini akan dihasilkan oleh anak-anak Allah sewaktu kita mengizinkan Roh menuntun dan mempengaruhi hidup kita, sehingga kita membinasakan kuasa dosa dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Apakah kita sudah rela membayar harga secara sadar untuk mematikan keinginan daging? Menanggalkan hal-hal yang membuat kita nyaman? Apakah kita berani mempraktekkan buah roh seperti yang tertulis di Galatia 5:22-23? Hari ini, mari kita cek hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mempraktekkan kasih dengan tulus, dengan membiarkan orang lain mendapatkan bagian yang terbaik dibanding yang kita dapatkan? Apakah kita sudah ikut bersuka cita pada saat melihat orang lain senang, orang lain mengalami keberhasilan? Apakah kita sudah berhenti mengasihani diri sendiri, bahkan mampu mengekang lidah kita untuk tidak berkata-kata pedas atau bertendensi menyakiti hati orang lain secara sengaja? Akhirnya, bagaimana orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, orang-orang di rumah kita, di sekeliling kita, dapat melihat ada perubahan yang kita alami. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari yang pertama menjadi yang kedua, sehingga nama Allah ditinggikan. Sebab yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Kehidupan rohani, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami kita. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa
dan dituntun kepada kemuliaan di dalam Kristus. Ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan sempurna tubuh Yesus Kristus dalam kematian itulah penebusan yang menguduskan, yaitu suatu korban untuk menebus dan membayar kerugian karena dosa. Melalui kematian Kristus, kesalahan dan kuasa dosa yang memisahkan Allah dengan kita orang percaya ditiadakannya. Kita memang tidak mungkin mencapai standar kesempurnaan. Akan tetapi, dari bacaan hari ini kita mengetahui bahwa Yesus melalui satu kurban tertingginya bagi dosa-dosa kita telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Pembayaran Yesus bagi dosa kita sekali untuk selamanya adalah cukup. Sahabat terkasih, kita disempurnakan selamanya untuk berdiri di hadapan Allah karena pekerjaan sempurna yang diselesaikan oleh Yesus di atas salib. Inilah jaminan keselamatan kita. Mari kita hargai, kita perjuangkan. Selamat terus berjuang, karena kita semua adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan Allah. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa tutup bersama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami. Persembahan yang sempurna daripada-Mu Tuhan untuk menguduskan kami, untuk membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau menyempurnakan kami hari demi hari dengan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih juga kalau kami boleh mengambil waktu untuk mengikuti Engkau, memberikan diri kepada-Mu Tuhan, agar kami boleh dibentuk oleh-Mu, sehingga hari-hari kami pun boleh berbuah, dan orang-orang di sekeliling kami pun boleh mengalami kasih-Mu melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami terus semakin disempurnakan, dimurnikan, dan dibentuk. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Sance yang membawakan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan seluruh kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dampingi dan sertailah kami agar kami tetap berada pada jalan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk komunitas ini, senantiasa Engkau memberkati kami semua yang tergabung dalam komunitas ini, kami semua yang sedang menjalani retret, kiranya Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami untuk tetap setia berada pada jalan-Mu. Berkati juga Pak Paulus dan Ibu Vila dalam segala tugas dan pelayanannya, agar sungguh-sungguh banyak jiwa boleh datang padamu Tuhan, dan Engkau memakai pasangan ini dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup
dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Kita foto ya. Saya mulai dari layar pertama. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.